Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, termasuk para pendengar lewat streaming. Malam ini akan diikuti oleh berbagai pihak di seluruh penjuru yang mereka sedang mengikuti akses untuk acara kita malam hari ini. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Inilah keutamaan daripada media yang sudah canggih ini. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, di mana kita sampai kepada bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. An Abi Tufail qala su'ila Ali qala hal khassakumun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas kaffah qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas illa ma fi qarabi sayfi. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. Ikhwan bertafikum, dari Abi Tufail, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu kepada kalian yang tidak diberikan kekhususan itu kepada umumnya manusia? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sesuatu kepada kami, maksudnya Ahlul Bait, dengan sesuatu yang khusus di luar manusia pada umumnya. Illa ma fi qarabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam penutup atau tempat untuk menyimpan pedangku. Jadi ada sesuatu yang terselip di dalam tempat menyimpan pedangnya itu. Tsumma akhraja sahifatan faida fiha maktub. Kemudian beliau keluarkan satu lembar kertas, satu lembar catatan dari tempat simpanan pedangnya itu. Ternyata di situ tertulis bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Kedua, Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, Allah melaknat orang yang membela atau menyembunyikan orang jahat, baik itu orang yang telah melakukan kejahatan atau orang yang melakukan bid'ah. Jadi tukang bid'ah itu dibela atau disembunyikan. Inilah sekalian hadis yang sangat agung yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah diutus kepada seluruh alam semesta ini, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi SAW tidak ada kekhususan kepada orang tertentu. Semuanya diberikan kepada umat ini. Makanya tentunya Nabi tidak pilih kasih, ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa manusia yang paling utama sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka Nabi dalam pidato khutbah wada', khutbah perpisahan waktu di Arafah, beliau mengatakan la fadla li arabiyyin 'ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Makanya Allah ciptakan manusia berbeda-beda, berpuak-puak, tetapi intinya adalah yang paling mulia sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Sehingga wajar kalau kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga Rasulullah Muhammad SAW, jadi ahli baitnya, ditanya oleh Abu Tufail tentang apakah ada sesuatu yang dikhususkan oleh Allah kepada beliau sebagai keluarga dekatnya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini lahir sebelum masa kenabian. Terjadi perbedaan apakah 5 tahun atau 6 tahun atau 10 tahun atau 16 tahun, terjadi perbedaan tentang kapan persisnya lahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi yang pasti disampaikan oleh ahli sejarah, beliau memegang bendera pada waktu perang Badar. Itu umur beliau 20 tahun. Waktu memegang bendera waktu perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Sementara dakwah di Mekah oleh Rasulullah ditempuh selama 13 tahun. Berarti kira-kira berapa? Ditambah 2 tahun menjadi apa? 15 tahun. Jadi perkirakan Ali bin Abi Thalib lahirnya itu 5-6 tahun sebelum bi'tsah, sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Meskipun terjadi perbedaan di antara mereka, antara para ahli sejarah dan ahli hadis tentang kapan persisnya, tetapi tidak ada kepastian. Hanya semuanya memperkirakan saja. Yang jelas beliau masuk Islam termasuk kategori masih kecil. Ya, masih kecil. Sementara perempuan yang pertama kali masuk Islam Khadijah, dan orang tua yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Sementara budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, yang kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Nah, karena itu saudara sekalian, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cukup banyak karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita semua tahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk yang menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Selain juga Utsman radhiyallahu anhu menikah putri Rasulullah sampai 2 kali. Makanya dikenal dengan Dzul Nurain, 2 cahaya. Karena satu putri Rasulullah dinikahin kemudian meninggal, oleh Rasulullah dinikahkan lagi dengan putri yang lainnya, ya. Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Nah, barakallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sejak bersama Khadijah, bersama Fatimah radhiyallahu anha sampai beliau wafat itu tidak menikah lagi. Ya. Sementara setelah Fatimah meninggal radhiyallahu anha, beberapa waktu setelah itu beliau menikah lagi sampai 9 kali. Sehingga anaknya Ali bin Abi Thalib itu mencapai 33 orang, ya. Dari 9 lebih istri beliau radhiyallahu anhu. Ini di tangan saya ini ada nama-nama putra-putri Ali radhiyallahu anhu yang jumlahnya ada 14 lelaki dan 19 perempuan. Ya. Berarti memang keluarga besar. Ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwa, menjelaskan tentang keluarga besar daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang meskipun beliau sibuk dengan keluarga, dengan anak yang banyak, tetapi tidak sibuk tetapi tetap sibuk ngurusi umat, berjuang membela agama Allah. Sementara kita masih banyak menemukan orang-orang yang baru anaknya 2, 3, 4,
sudah sibuk dengan keluarganya, dengan anaknya, sampai tidak ngurus umat, nggak ngurus dakwah. Ya, alasannya apa? Sibuk keluarga. Lihat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 33, ya, putra beliau dan putra putri beliau dan istrinya cukup banyak. Nah, barakallahu sekalian, tentunya istrinya ada yang meninggal, ada yang yang masih hidup. Apa yang menjadikan keutamaan Ali radhiyallahu anhu? Banyak sekali. Ya, banyak sekali keutamaan Ali radhiyallahu anhu, terutama nampak sekali pada waktu malam akan terjadinya perang Khaybar. Ya. Bahwa Nabi malam itu mengatakan, besok saya akan serahkan bendera ini kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sepanjang malam itu mereka sekalian berharap semuanya, ya, terutama Umar Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain berharap kalau bisa dialah yang dapat kemuliaan itu. Ya, semua menyiapkan dirinya untuk bisa menerima bendera itu. Nah, sekalian, pada saat mau penyerahan bendera itu, Rasulullah SAW melihat semua pasukan tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Beliau tanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Maka diberitahukan kepada Rasulullah, beliau sedang sakit mata. Beliau sedang sakit mata. Panggil suruh kemari. Maka Ali bin Abi Thalib dihadirkan oleh Nabi, diusap matanya, dan sejak itu sampai beliau wafat tidak pernah sakit mata. Sallallahu alaihi wasallam. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.